Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan Arfiansyah, NBI 14617000087. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah studi kasus, di mana studi kasus ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak kelas R yang diampu oleh Bapak Anang Pramono, Eskom MM. Langsung saja kita masuk ke dalam studi kasusnya. Di sini persoalannya adalah sebuah perusahaan sekolah bermaksud membuat aplikasi edukasi berbasis web secara integrasi seluruh komponen pendidikannya. Berikut ini adalah daftar pekerjaan atau aktivitas yang akan dilakukan berikut waktu dan aktivitas yang mendahuluinya. Jadi di sini sudah disediakan tabel aktivitas yang berisikan aktivitas dan subaktivitas, durasi, dan predesesor. Predesesor ini adalah ketentuan dimulainya dari masing-masing aktivitas. Ada beberapa macam. Contohnya di sini ada predesesor SS, yaitu start to start, yang menandakan aktivitas setelah sebuah aktivitas dapat dikerjakan secara bersamaan dengan ketentuan delay yang berbeda-beda sesuai dengan yang ditentukan. Lalu ada FS yang menandakan finish to start, yaitu aktivitas setelah sebuah aktivitas lainnya dapat dikerjakan ketika aktivitas sebelumnya sudah selesai dikerjakan dengan durasi yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah tabel ilustrasi kebutuhan sumber daya manusia dan ongkos kerja dari masing-masing sumber daya manusia. Di sini tertera ada beberapa macam sumber daya manusia, yaitu surveyor dan analis, programmer database, programmer PHP, tester sistem, audit sistem, dan pekerja umum. Dan masing-masing telah ditentukan jumlahnya sesuai dengan kode aktivitas. Nah, di bawah ini tertera jumlah SDM yang dapat disediakan dan ongkos kerja per hari. Baik, langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan Microsoft Project-nya. Nah, untuk tampilan pertama ini adalah Gantt chart yang akan dibuat untuk mengetahui proses aktivitas project-nya. Oke. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memasukkan tabel yang dari soal ini ke dalam Microsoft Project-nya. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Nah, di sini untuk yang aktivitas dicetak tebal itu menandakan adalah aktivitas utamanya. Lalu di bawahnya yang menjorok ke sebelah kanan itu adalah subaktivitas dari sebuah aktivitas. Di sini ada tabel durasi yang telah diinputkan sesuai dengan di tabel. Nah, lalu ini adalah tanggal mulai dan tanggal selesai. Lalu di sini ada predesesor yang tadi telah ditentukan. Nah, seperti itu. Jadi di sini di sebelah kanan juga telah ditampilkan ya urutan-urutan pekerjaannya sesuai dengan tanggalnya seperti ini. Lalu kita akan menambahkan resource atau sumber daya yang telah ditentukan di tabel sumber daya manusia. Dengan cara di kolom task di Gantt chart ini kita klik, lalu kita pilih resource sheet. Nah, seperti ini. Nah, kita tambahkan persis seperti yang di soal di sini. Ya, kita tambahkan. Baik, sudah saya tambahkan untuk masing-masing sumber dayanya. Di sini ada surveyor dan analis, programmer DB, programmer PHP, tester sistem, audit sistem, dan pekerja umum. Ya, baik, seperti itu. Lalu di sini upah kerjanya sudah ditentukan sesuai dengan data tabel dan disetting untuk per hari. Ya, jadi seperti itu. Lalu di sini ada tabel overtime, ini untuk lembur. Karena tidak ada ketentuan untuk lembur, maka saya kosongi. Lalu di sini ada cost atau use-nya, ini belum terisi. Lalu ada
accrue add-nya. Jadi ketentuannya apakah dia dibayarkan start atau sebelum projectnya dimulai. Prorated ini sesuai dengan persentasenya ya, seperti di sini. Lalu N ini adalah dibayarkan setelah project selesai. Saya pilih prorated. Lalu di sini base kalendernya saya pilih standar. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita kembali ke Gantt chart-nya. Nah, setelah itu kita akan menambahkan masing-masing dari aktivitas untuk resource-nya atau sumber dayanya. Nah, kita sesuaikan ya dengan tabel yang ada di sini. Ya, jadi seperti ini kurang lebihnya. Sudah ditambahkan semuanya untuk kebutuhan resource-nya. Nah, jadi ketika di masing-masing aktivitas hanya membutuhkan satu jenis pekerja atau sumber daya, maka di sini hanya tertulis ada satu. Jika ada lebih dari satu, akan dipisahkan dengan titik koma. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan menambahkan kolom di sini yang berisikan cost atau biaya yang dikeluarkan dari masing-masing aktivitas. Nah, jadi seperti ini. Misalkan contoh di sini untuk persiapan membutuhkan biaya sebanyak Rp26.250.000. Lalu untuk analisis sistem ada Rp101.500.000 dan seterusnya dan seterusnya. Dan bisa kita lihat di samping. Nah, di sini tadi untuk diagramnya sudah muncul sumber daya yang bertanggung jawab pada masing-masing kegiatan atau aktivitas. Setelah itu kita akan melihat resource yang telah ditambahkan. Ya, di sini ada tabelnya. Ya, jadi masing-masing pekerjaan itu membutuhkan waktu berapa lama. Jadi seperti itu. Lalu untuk resource formnya, nah ini adalah data yang akan dilaporkan terkait dengan hasil pengerjaan dan juga keuangan. Jadi seperti itu. Lalu untuk grafiknya seperti ini. Nah, baik, seperti itu. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dari penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.